Konsep STP ada yang pernah dengar? Ada yang udah pernah dengar konsep STP? Pernah Ibu, pernah Ya, Ibu. pernah ya. Saya yakin teman-teman pasti udah pernah dengar konsep STP. Nah, tapi sebelum kita masuk ke arah sana, saya cuma pengen jelasin sedikit aja refreshment ke basic marketing konsep ya untuk kita masuk ke consumer behavior itu sendiri. Nah, saya selalu bilang marketing itu bukan tidak akan sama dengan selling ya. Tidak akan sama dengan selling karena apa? Marketing itu secara simpelnya, secara sederhananya, itu adalah bagaimana kita bisa apa ya, meeting needs profitably. Meeting needs dari siapa? Kita bisa mempertemukan apa yang menjadi kebutuhan dan membuat kebutuhan konsumen ya, dan membuat itu menjadi sebuah keuntungan. Ya, jadi marketing itu lebih ke arah fungsi organisasi, di mana itu terdiri dari sebuah set of process, seperangkat proses. Bagaimana kita mulai menciptakan, mengkomunikasikan, delivering value ya kepada customer dan managing customer relationship. Jadi mulai dari menciptakan, deliver, value ya, bukan sekadar produk, dan juga managing customer relationship. Dan kesemua hal tersebut harus menciptakan benefit buat organisasi. Oke, jadi paham ya kenapa marketing itu perlu dipelajarin karena itu sebetulnya sama seperti manajemen. Marketing itu art and science ya. Jadi ada seni, ada pengetahuannya. Bagaimana kita bisa mempertemukan antara kebutuhan ya, kebutuhan konsumen itu kita bisa memenuhinya dan itu menciptakan keuntungan buat perusahaan. Di sini saya kasih contoh ada namanya Google dan IKEA. Ya, Google itu kira-kira needs apa sih yang dipenuhi? Needs konsumen yang mana yang dipenuhi oleh Google? Informasi Bu. Informasi, kebutuhan informasi. Tapi kira-kira Farid dan kawan-kawan, em, bagaimana kebutuhan informasi tersebut dipenuhi oleh Google dan pada akhirnya Google bisa menciptakan keuntungan? Kira-kira seperti apa penjelasannya? Ada yang mau coba? Bagaimana Google ini, tadi udah clear ya, kebutuhan informasi dari konsumen itu yang coba dipenuhi oleh Google. Tapi bagaimana Google itu membuat atau menciptakan profit dari dengan menghadirkan informasi buat konsumen? Ada yang bisa menyampaikan kira-kira dari mana ya? Saya boleh menyampaikan, Bu. Ya, Dinda, silakan. Iya, kalau misalkan kita buka Google, itu biasanya di artikel-artikel suka ada ads-ads tersembunyi gitu. Jadi mungkin dari situ Google bisa menghasilkan profitnya, Bu. Ya, good. Ya, jadi eh, ads yang muncul, kemudian produk-produk Google yang bukan hanya Google Browsing, seperti misalnya Google Classroom, ada needs yang mereka ciptakan, atau mungkin Google Drive, ada needs, bukan mereka ciptakan ya, ada needs dari konsumen yang mereka coba provide, kebutuhan untuk penyimpanan Maya. Dia kasih standar nih 15 gigabyte. Tapi ternyata kalau kita mau, ternyata butuhnya lebih gede. Nah, dia ambil profitable-nya dari sana. Ya, sekarang dia coba sampaikan delivering value-nya apa? Google Space. Ya, all you need is in the Google. Semua ada di Google. Ya, teman-teman. Ya, teman-teman udah bisa dapat ya bagaimana si Google ini bisa creating profit dari apa yang dia coba hadirkan atas pemenuhan kebutuhan konsumen. Bagaimana dia mengcreate, mengkomunikasikan, dan mendeliver value, serta apa? Menjaga customer relationship. Ya, contoh kecil customer relationship mungkin ucapan ulang tahun ketika kalian masuk ke Gmail, ya, atau mungkin ketika Google Google laman yang awal, ya, ketika Christmas dia bentukannya Christmas, ketika tahun baru kuda, nah itu adalah bagian dari relationship, ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, apa hubungannya marketing dengan consumer behavior? Ya, jadi untuk bisa menciptakan atau memenuhi kebutuhan dan menciptakan keuntungan, kita mesti tahu
apa sih bagaimana perilaku konsumen itu? Karena apa? Perilaku konsumen itu merupakan sebuah studi yang dalam satu buku, dalam satu semester seperti yang saya sampaikan minggu lalu ya, ini menceritakan atau menjelaskan tentang bagaimana konsumen itu mulai sebelum membeli ya, bagaimana dia mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan pada akhirnya disposing the products or services. Ya, apakah produk tersebut akan bisa memenuhi atau malah melebihi ekspektasi mereka? Ya, oke. Nah, di sini fungsi marketing adalah mengidentifikasi unfilled needs. Jadi ada kebutuhan kita yang belum terpenuhi dan bagaimana si perusahaan bisa mengoptimalkan proses marketingnya untuk bisa mendeliver unfilled needs tadi untuk bisa satisfying the consumers needs. Ya, teman-teman. Jadi consumer behavior itu memang adalah sebuah cabang ilmu ya. Dan ini dia bukan cabang ilmu yang sendiri karena ini gabungan ya. Ada sisi psikologinya. Oke, kita cek dulu customer type ya. Ada yang tipenya loyalis yang dia memang study of the human mind and the mental factors that influence behavior. Ya, ada yang dia defector, dia mungkin bisa netral atau mungkin bisa puas aja ya eh, untuk kepada sebuah perusahaan dan defector ini biasanya lebih kepada price sensitive. Price sensitive artinya ketika ada yang lebih murah dia gampang beralih. Beda sama loyalis tadi. Kalau functional loyalis tadi, kalau emang fungsionalnya terpenuhi dia mungkin akan tetap di sana. Kemudian ada yang namanya the terrorist ya, customer who had negative experience. Jadi ini biasanya eh, orang-orang yang tidak puas ya akan sebuah brand atau sebuah produk atau jasa, kemudian dia spread negative word. Ada ya, teman-teman ya, konsumen yang tipe begini. Ada yang the hostage, unhappy customers ya, who stay the company because of a monopolistic environment or low prices. Jadi walaupun dia nggak senang, dia tetap bertahan karena cuman si brand itu yang menyediakan layanan tersebut atau menyediakan produk tersebut. Misalnya apa? Yang monopoli di Indonesia, And PLN. Ya, kita nggak punya choice buat pindah ke yang lain. Ya, oke, karena itu monopoli. Atau mungkin orang tetap pakai walaupun banyak unhappy experience-nya, tapi tetap digunakan karena murah. Ada yang pernah mengalami hal ini? Ada nggak? Kira-kira, aduh, aku tetap pakai ini sih soalnya dia yang paling murah gitu. Atau mungkin tetap berbelanja ke sini ya karena dia emang yang paling aku mau murah gitu jawab mungkin walaupun Bu, ya silakan. mungkin yang paling sering banget kalau soal WiFi mungkin IndiHome ya Bu, karena kan IndiHome paling Ah, ngejangkau oke. dibanding provider lain mungkin kayak Bisnet ataupun kayak yang aku tahu ya Bisnet lah, anggapan Bisnet mungkin kan Bisnet kan nggak nyampe gitu di aku, tapi di kota-kota lain itu ada kayak Jakarta. Ya, ya, ya no other choice ya. Jadi emang IndiHome mungkin di rumah saya itu pakai First Media karena udah lama banget ya. First Media walaupun nanti kalau udah hujan ya ampun bisa dicolok kalau nggak ditelepon lagi kan. Tapi eh, apa yang membuat saya tetap bertahan gitu ya? Karena mungkin satu udah males gonta-ganti. Ya kan berarti kan ganti meskipun misalnya saya di Jakarta bisnya tersedia nih tapi kan ada proses yang harus saya lalui ya misalnya kontak customer care-nya, kemudian pemasangannya, takes time, dan mungkin biayanya akan lebih mahal. Seperti itu ya, dari apa yang sudah saya terima saat ini. Yang terakhir adalah the mercenary, ya highly satisfied customers who have real loyalty to the company and may defect because of lower prices elsewhere or on impulse, ya define the satisfaction. Jadi highly satisfied customers. Jadi konsumen yang mungkin mudah puas aja gitu ya, tapi dia nggak punya loyalty sama satu brand ya. Oke, nah selanjutnya yang teman-teman perlu tahu juga basic ya, selain marketing mix, selain apa tadi misalnya types of product waktu marketing management kan ada 10 types of product ya, ada 10 barang yang dijual ya, tidak hanya barang dan jasa tapi ada 10 ya. Ada yang namanya consumer decision making.
Jadi ini adalah sebuah proses. Idealnya ada 5 tahapan. Ya, ini yang akan teman-teman kerjakan waktu final project. Ya, final project yang wawancara, survei, teman-teman kan akan mengobservasi atau melakukan wawancara atau melakukan survei bagaimana si konsumen itu bisa sampai pada tahap beli dan tidak sampai pada tahap beli. Idealnya mengalami tahapan ini, tapi mungkin saja itu bisa lompat. Ada yang di skip. Ya, pertama pasti dia akan problem recognition. Seseorang membeli sesuatu pasti akan ada kebutuhan terlebih dahulu, akan ada masalah terlebih dahulu. Ya, mungkin beli lipstick karena saat ini lipstiknya masih ada sih, tapi shade-nya nggak sesuai. Ya, atau mungkin kandungannya. Atau mungkin kemasannya. Berarti kan itu problem recognition. Kemudian dia akan cari-cari informasi lewat sekarang, kalau sekarang tuh lewat YouTube, lewat TikTok, lewat short video lainnya, Instagram, atau mungkin dari teman, peers. Ya, kemudian setelah udah itu dia dapat nih, udah dapat review, dia udah punya 3 kandidat, ya atau produk kandidatnya ada 3, oh ada 3 nih. Kemudian dia akan lakukan evaluation of alternative. Tahapan ketiga ini sering di skip untuk beberapa jenis barang. Kenapa? Tahapan ketiga ini biasanya kita akan membandingkan pros and cons-nya, cost benefit-nya. Kalau misalnya beli A, harganya segini, benefitnya apa aja. Kalau beli si B, harganya segini, benefitnya apa aja. Jadi cost and benefit analysis dilakukan di tahapan ketiga. Tapi biasanya kita sering skip untuk beberapa barang yang mungkin sifatnya tidak material. Katakanlah misalnya beli air mineral. Itu kan ya udah kita langsung main ambil beli aja ya teman-teman ya. Misalnya ke supermarket nih, langsung ambil ada berbagai merek tapi kalian langsung ambil pilih satu. Ya, itu adalah attitude karena kalian sudah terbiasa membeli air mineral tersebut. Tapi misalnya mau beli air mineral yang agak lebih mahal, pasti lihat dulu kandungannya kan ya, searching informasi dulu dan evaluation alternatifnya, cost benefitnya, atau beli laptop ya. Kemudian purchase decision kita beli dan ada post purchase behavior itu review ya. Kita bisa spread negatif atau spread positif atau mungkin cerita sama teman dan sebagainya atau mungkin keluhan pelanggan dan sebagainya ya. Oke, nah ini consumer behavior itu merupakan interdisciplinary, nanti saya akan jelaskan ya. Nah, produk konsep ini saya pikir udah ada waktu manajemen pemasaran. Jadi kita sekarang itu udah sampai tahap di holistic marketing konsep. Nggak lagi kita itu menciptakan sebuah barang karena dasarnya karena perusahaan pengen bikin barang tersebut. Nggak. Pasti kita akan berdasarkan ada internal marketingnya, kira-kira integrated marketing communication akan seperti apa, relationship marketing seperti apa, dan performance-nya seperti apa. Pasti akan mempertimbangkan ini. Ya, selanjutnya ini, nah ini adalah bagaimana kita menggunakan konsep STP ya teman-teman ya. Ada segmenting, targeting, diferensiasi, dan positioning. Ini harus hafal, bukan harus hafal, harus dipahami. Karena ini basic dalam consumer behavior dan marketing. Bagaimana kita melakukan segmentasi, membagi pasar menjadi segmen yang lebih kecil. Di segmentasi itu kita belum memilih, tapi hanya membagi. Ya, membagi konsumen berdasarkan 4 kategori. Ya, oke, ini sedikit kita selesai di sini. Kemudian ya itu tadi terus saya ambil lagi sedikit tentang segmenting, targeting, positioning ya sebelum kita masuk ke materi intinya ya. Nah, ini tentang segmenting, targeting, positioning ya. Ini adalah contoh flight class classification Garuda Indonesia tahun 2023. Ini saya ambil dari websitenya ya. Ada first class, business class, dan economy class. Kira-kira teman-teman mau kasih feedback apa sih terkait dengan eh, gambar ini? Apa kaitannya dengan tadi segmenting, targeting, positioning? Ada yang mau coba jawab? Silakan.
Udah pada belajar kan ya segmenting waktu di marketing management? Ada? Kira-kira bagaimana? Oke, saya panggil aja kalau gitu. Gak ada yang mau Saya jawab mungkin gak? mau jawab Ya, nih, siapa nih? Andika. Ya, silakan Andika. Mungkin kalau dari segmentin kan dari ketiga ini kan dari tiga ini kan ada tiga tiga kelas ya, dari Mm-mm. kelas sampai ekonomi kelas. Mungkin kalau menurut aku kan uh, dari pertama tuh kali dari tujuan dulu mungkin dari tujuan dia terbang kali. Mungkin yang ekonomi itu kan bisa jadi dia tuh kan perjalanan liburan biasa ataupun mungkin lagi hemat budget aja mungkin. Mungkin kalau untuk kayak bisnis kelas atau first class tuh kan biasanya ketujuannya kan lebih ke bisnis ini ya apa antara mungkin dia lagi ke bisnis Mm-mm. dengan klien dari negara sebelah gitu dan juga eh, dari ketiga ini itu apa ya pendapatan ataupun kemampuan atau untuk membayar apa ya namanya eh tiket pesawatnya itu beda terbatas mungkin apa namanya Mm-mm. budget dari si travelernya ini mungkin menurut aku seperti itu Bu. Yap. Ya, oke. Kalau kita kaitkan, terima kasih Andika Good ya. Jadi, kenapa sih Garuda repot-repot bikin 3 kelas dalam satu pesawat, misalnya seperti itu, ya? Kenapa dia harus repot-repot menyediakan eh, apa namanya bangku-bangku ataupun eh, apa benefit-benefit yang berbeda, ya? Karena apa? Karena ini kaitannya karena pasarnya Garuda itu ada segmennya, ya. Ada yang dia memang butuhnya itu kenyamanan yang utama, nggak peduli harga, dia masuk ke sini. Yang di mana sih kok lasernya nggak keluar? Di first class. Ada yang bisnis kelas. Oh ya, dia butuh nyaman sih, gitu ya. Butuh nyaman, lumayan lapang gitu ya, ada televisi. Tapi ada juga yang mungkin segmennya tidak bisa mencapai ke yang first class dan business class. Jadi dia di economy class. Karena dia mungkin sering bolak-balik atau mungkin ya dari sisi pekerjaan atau dari sisi pendapatan dia masuknya middle. Ya, kalau yang first class tadi ya dia masuknya ke level up ya dari sisi pendapatannya. Coba kita lihat di sini. Ya. Nah, ini juga sama nih. Ini beberapa airlines ya. Ada first, ada business class, ada premium, ada ekonomi juga. Ya. Oke. Jadi sebetulnya itu adalah bagian dari segmenting, teman-teman. Kita apa namanya? Segmenting, kita membagi-bagi pasar ya untuk kita penuhi kebutuhannya. Tapi dari segmenting itu tadi sendiri kita akan pilih mana yang menjadi target kita. Ya, kita nggak mungkin melayani semua orang atau semua konsumen sekaligus. Maka dari itu kita harus melakukan segmenting dan targeting. Ya, kalau segmenting itu sendiri, ya kita itu hanya memilih customers to serve. Ya, kita akan melakukan segmenting dan kita akan melakukan targeting. Nah, kalau yang di sini kita akan coba menunjukkan value proposition kita. Jadi, kalau yang di kiri select customers to serve, kenapa kita harus memilih konsumen yang mau kita layani? Karena perusahaan atau brand punya keterbatasan sumber daya. Ya, di kelas ini saja, misal untuk katakanlah sebuah makanan ya, kategori makanan berat. Pasti keinginannya beda-beda. Ada yang mau mie, ada yang mau pizza, ada yang mau makanan tradisional, ada yang mau makan cemilan saja. Ini satu kelas loh masih. Belum lagi sejabodetabek atau mungkin seluruh dunia. Nah, si brand nggak mungkin melayani ini semua untuk kategori makanan. Maka dari itu dia harus lakukan segmen. Mana segmen yang mau kita layanin? Nah, dia akan divide the total market into smaller segments, and then kita akan pilih segmen mana yang udah dibagi tadi yang paling potensial bisa mendatangkan pendapatan ataupun profit yang besar. Ya. Nah, berbeda yang kanan, kita udah lebih ke arah creating the value.
Nah, segmentation itu kita akan membagi pasar menjadi grup-grup yang lebih kecil yang memiliki different needs, karakteristik behaviornya beda-beda, dan mungkin karena tadi beda-beda, marketing strategisnya pun akan beda-beda. Ingat ya, ketika melakukan segmenting, kita akan membagi menjadi 4 kategori, yaitu dari geografi, demografi, psikografi, dan behavioral. Ada yang mau coba jelasin kira-kira how we can segment the customers based on these 4 categories? Kira-kira bagaimana? Ada yang mau coba? Oke, kita lanjut aja ya. Nah, kalau dari geografi, ya udah jelas dari sisi lokasi, ya wilayah. Ya kita mau menargetkan yang mana nih? Ya wilayah yang mana? Se-Indonesia, Jakarta doang, atau Bekasi doang, atau mungkin seluruh dunia. Ya, jadi based on geografi. Kalau dia demografi itu berdasarkan aspek-aspek demografis. Teman-teman tahu BPS ya, jadi biar ingat demografi itu adalah aspek-aspek yang disurvei oleh BPS, Badan Pusat Statistik, seperti jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, ya seperti itu teman-teman ya. Kemudian ethnicity, generasi mana, karena apa kebutuhan mereka beda-beda. Ya antara saya dan teman-teman ketika nonton film pasti beda, ketika gaming pasti beda ya. Jadi itu dibedakan. Kemudian ada yang sifatnya psikografi. Nah, psikografi ini biasanya lebih kepada lifestyle ya, ke gaya hidup. Ada yang gaya hidupnya healthy lifestyle banget. Ada yang gaya hidupnya Korean lifestyle banget. Ada yang personalitinya mungkin ke arah sustainable banget. Dan dia memang saya itu udah khawatir, sorry, saya itu khawatir sama kondisi lingkungan. Jadi saya kadang itu misalnya kalau beli baju tuh mikir misalnya seperti itu. Karena yang di rumah masih banyak. Jadi ada orang yang ketika beli baju dia harus buang baju yang bukan buang. Dalam tanda kutip harus ada baju yang dia keluarkan dari lemarinya. Ya, kayak gitu. Dan itu memang sudah tidak layak pakai. Ada orang yang karena sustainable lifestyle-nya itu dia hanya mengkonsumsi organik produk. Ya, itu mungkin mungkin tidak ditemukan di Indonesia ya, belum ditemukan di Indonesia, mungkin ada tapi sedikit. Ada yang dia ya yang penting dapat murah deh gitu ya, teman-teman ya. Itu tadi lifestyle. Kalau sampai behavior ya. Ada yang senengnya sepak bola, ada atau gamer. Nah, ini tuh bisa dibedakan karena kebutuhannya beda-beda. Ya, kalau sekarang lagi hitsnya apa? Padel club, Pilates club. Nah, kayak gitu-gitu. Ya. Nah, yang terakhir adalah select customers to serve by segmentation by behavioral aspect. Apa itu behavioral aspek? Itu berdasarkan uh, consumer knowledge, attitude, dan biasanya penggunaan produk. Ya, biasanya ada yang dia sifatnya by occasion,
ada yang by benefit, ada yang by user status, usage rate. Paling gampang gini, ada orang by behaviornya itu belanja bulanan seminggu sekali, ada yang daily, ada yang sebulan sekali. Itu adalah segmentation by behavior. Makanya supermarket itu beda-beda. Ada yang minimarket kayak Indomaret. Itu untuk menyasar konsumen yang dia behavior belanjanya itu daily atau mungkin seminggu itu 2 sampai 3 kali. Ada sekarang kita pindah ke supermarket yang lebih gede. Misalnya kayak gitu ya. Tip Top. Nah, Tip Top itu mungkin dia udah menyasar yang bulanan. Ada lagi supermarket yang nempel sama mall. Nah, itu untuk orang yang menyasarnya bulanan atau 2 bulanan dan sekaligus mencari orang-orang yang memang sekaligus mencari hiburan, makanan. Ya, biasanya memang acara acara belanja bulanan itu menjadi refreshment juga bagi si orang tersebut. Ya, ini tadi usage occasion biasanya karena ada Ramadan, karena ada occasion-occasion tertentu. Nah, benefit segmentation. Nah, kalau kita lihat Pepsodent itu ada yang untuk gigi berlubang, ada yang multi protection, complete expert, atau mungkin herbal. Ini didasarkan pada benefitnya, kegunaannya. Nah, usage rate seperti yang saya sampaikan tadi ya. Oke, itu tadi segmenting dan sekarang targeting. Targeting itu sebenarnya kita kayak lebih memilih mana sih yang paling paling potensial untuk kita bisa sasar ya. Biasanya itu harus bisa diidentifikasi, bisa diukur dan itu bisa tumbuh ya, reachable dan sesuai dengan marketer objektif. Nah, oke. Saya pikir ini cukup untuk pengantarnya, teman-teman ya. Untuk pagi ini, terus saya akan masuk ke materi yang sedikit aja tentang buying behavior. Oke ya, saya coba share screen dulu. Ya, wait. Nanti Dinda kalau kamu mau ini nggak apa-apa, duluan aja. Tapi tadi siapa satu lagi yang belum masuk tadi? Diva? Nggak ada, emang nggak ada ya? Ada nggak Diva? Belum ada, Nafis? Ibu. Belum ada ya? Iya, Di chat juga nggak ada ya? Maksudnya emang nggak masuk. Ya udah, kayak. Soalnya minggu lalu dia udah nggak masuk juga. Jadi udah 2 kali nggak masuknya. Lihat ya udah slide-nya ya, teman-teman ya. Em, Oke, ini slide ini sebenarnya ada di buku Solomon yang sudah saya infokan ke Nafis ya, link Google Drive-nya bisa dicek lagi. Jadi ini Buying, Having, and Being, chapter pertama dari Consumer Behavior bukunya Solomon. Nah, di sini kita akan kayak apa ya, melihat kenapa sih penjelasan awal ya, penjelasan awal tentang perilaku konsumen. Kenapa ada nggak di kelas ini yang seneng beli kopi? Pasti ada ya. Belinya apa? Nafis, kamu ngopi nggak dengan coffee to go yang banyak sekarang? Kamu beli juga atau kamu pakai kopi tubruk atau pakai apa? saya jarang ngopi, Bu. Oke, salah sasaran saya berarti. Ada yang sering seneng beli kopi, kayak every day I have to buy this coffee. Bahkan puasa. Ada nggak? Biasanya Nana, Bu. Nana tuh siapa? Naila Ferus. Naila, Naila, kamu masih di sini nggak? Masih, Bu. Apa yang biasa kamu beli? Biasanya saya latte sih, tapi kalau misalnya puasa, enggak Ibu, soalnya bingung kalau sahur kepagian, kalau buka kayak masa pakai kopi gitu, Bu. Jadi kayak Oke. enggak minum kopi kalau puasa. Ya, brand apa yang biasa kamu beli? Paling sering apa ya? Paling sering
Sebenarnya saya macam-macam sih, bukan nggak terpaku sama satu brand. Mm-mm, Tapi saya lumayan sering pakai kopi kenangan karena mm-mm. ini dapat promo dari Blue, terus dari Coupon juga suka dapat promo gitu, Bu. Ya, ya, ya. Itu adalah alasan ya. Jadi kenapa sih kamu seringnya beli kopi kenangan? Padahal di depan di WJ ada itu kopi janji jiwa itu ya. Sejuta jiwa gitu kan ya dengan banyak gerobak-gerobak mobile coffee, coffee to go itu ya. Tapi mungkin Naila seringnya kopi kenangan gitu. Kenapa? Nah, itu adalah yang ingin coba dipelajari di konsumen, di consumer behavior. Dari apa yang coba saya tanyakan, kita bisa ambil sedikit. Satu, ternyata triggernya adalah promo. Ya, teman-teman ya, promo dari Blue, promo dari Coupon, dan sebagainya. Make sense. Kenapa? Naila ini di dalam segmen usia yang pendapatannya masih di awal. Ya, mungkin ada yang udah mulai usaha, tapi gajinya belum stabil. Atau mungkin hanya mengandalkan uang jajan dari orang tua. Jadi, motivasi terbesarnya atau pendorong terbesarnya dia membeli kopi kenangan karena diskon. Ya, teman-teman ya. Nah, oke, misal saya balikan ke saya itu juga hampir setiap hari beli kopi, bahkan di puasa malam-malam juga gitu kan ya. Karena saya sebenarnya nggak ngaruh ke tidur gitu, katanya orang beli minum kopi nggak bisa tidur, nah saya nggak, tetap aja bisa tidur gitu ya. Alhamdulillah seperti itu. Nah, brand yang paling saya beri adalah brand yang ini apa namanya yang ya udah biasa lah ya, teman-teman pasti udah sering dengar fore gitu misalnya kayak gitu. Kenapa ya? Emang karena saya suka. Selain suka itu deket banget tuh sama rumah saya. Jadi kalau saya pulang saya bisa mampirin dulu atau mungkin sekedar naik motor keluar komplek, dia di Kalimalang. Kalau teman-teman ada yang di Kalimalang, nah fore Kalimalang, nah itu saya sering banget ke sana. Bahkan jogging, motivasi jogging saya adalah buat mampir ke fore dulu nanti baru balik ke rumah. Ya, itu adalah alasan-alasan kenapa saya pilih fore. Ya, mungkin selain rasanya, ya rasa sebenarnya nggak ini banget lah, dan mungkin kadar kopinya yang mungkin bisa saya terima seperti itu ya teman-teman. Nah itu menunjukkan bahwa ada sebuah eh, kalau dipikir-pikir fungsi kopi kalau kita bisa bilang ya mungkin untuk saat ini bukan untuk penahan ngantuk ya, atau mungkin itu lebih kepada recharge energy kalau buat saya. Ya, buat sebagian orang mungkin untuk tadi nahan ngantuk. Tapi kenapa sih si Naila belinya kopi kenangan dan si Ibu Nofriska ini belinya yang fore, misalnya seperti itu. Itu tentang makna yang diberikan konsumen terhadap brand tersebut. Ya, jadi consumer behavior itu studi bagaimana kita memilih ya, bagaimana kita memilih, membeli, menggunakan, membuat eh, apa ya pengalaman ya pengalaman untuk kita bisa memuaskan kebutuhan dan keinginan kita. Artinya di dalam consumer behavior ini kita mempelajari bagaimana seseorang memilih sebuah produk, bagaimana mereka menggunakannya, dan bagaimana mereka memberikan penilaian setelah mereka menggunakannya. Ya, consumers as a role players. Jadi eh, consumers need different products to help them play the various parts. Ya, consumer identity as an aid to marketers. Jadi consumer segmented by demografi dan psikografi. Tadi yang sudah kita cerita tadi ya, konsumen itu understood in part based on their consumption. Jadi konsumen itu bisa dipahami dari uh, bagaimana pola mereka mengkonsumsi atau mungkin mereka tergabung dalam sebuah grup tertentu. Nah, brand target consumers using market segmentation strategies. Tadi, si brand itu pasti akan melakukan segmentation and targeting ya sebelum mereka meluncurkan sebuah produk. Karena itu dianggap akan paling sesuai supaya nggak buang-buang duit lah istilahnya seperti itu. Dan terakhir konsumen itu mungkin akan memilih brand yang match sama their own identities. Ada yang beli sepatu misalnya sepatu Nike atau mungkin beli handphonenya itu Samsung karena itu matching sama their identities dan their needs ya teman-teman ya. Jadi consumer behavior seperti yang saya sampaikan tadi adalah the study of process yang melibatkan atau yang termasuk di dalamnya bagaimana individu atau sebuah grup memilih, membeli, menggunakan atau sebuah produk
jasa atau ide ataupun pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Ya, jadi kadang-kadang ada yang pakai MacBook karena emang supaya lebih terlihat profesional. Ada yang kalau saya bukan misalnya saya pakai MacBook misalnya bukan karena terlihat profesional, karena saya nggak sabar. Ketika saya pakai Windows, ketika scroll down, scroll up-nya itu lama. Nah, seperti itu lebih ke arah speednya, ya. Kemudian ada yang pakai sepatu apa ya, Nike misalnya supaya lihat lebih sporty gitu ya. Ada yang pakai tote bag mungkin atau ada yang bawa tumbler selain mungkin ingin sustainable tadi, ada yang mungkin ingin menunjukkan juga ya dia sejauh mana dengan tumblernya misalnya seperti itu. Nah, kadang-kadang produk itu menjadi cara untuk menunjukkan siapa kita. Nah, seperti itu ya fenomenanya, teman-teman. Nah, kalau misalnya konsumen itu kita kan pasti dalam bersosialisasi, dalam bermasyarakat punya berbagai peran ya. Ada yang kita sebagai mahasiswa, ada yang kalau di contoh ini 8 years old buying Barbie dolls ya. Jadi apa sih yang dia konsumsi gitu ya, misalnya haircut, dan mungkin dia butuh needs and desire-nya itu hanger. Beda dengan orang tua kita yang sudah berusia 75 tahun ya. Apa yang mereka konsumsi mungkin lebih kepada suplemen misalnya, atau apa yang mereka inginkan lebih ke arah cinta, lebih ke arah kebersamaan. Misal contoh ya, kayak papa mertua saya usianya sudah 76 tahun ya tahun ini. Dia itu bukan lagi mencari makanan yang enak, tapi lebih kepada ayo kapan kita bisa ngumpul bareng-bareng. Seperti itu. Jadi kayak dibela-belain Lebaran, ayo ngumpul di mana. Jadi lebih ke arah sana. Ya, ada yang peran kita mungkin sebagai teman, sebagai anak, ya. Apa yang kita konsumsi, ya? Apa yang kita inginkan, desire-nya ingin membahagiakan orang tua. Dengan cara apa? Misalnya, oh ya, berangkatin umroh, berangkatin haji, dan sebagainya. Saya pikir itu wajar. Nah, itu dengan roles ini itu yang dipelajari dalam consumer behavior. Nah, consumer behavior itu adalah sebuah proses, teman-teman, sebuah proses. Jadi bukan cuman soal beli, tapi mulai dari pre-purchase issues, ya, pre-purchase issues, kemudian tahapan sebelum membeli kita akan bertanya, kira-kira apakah saya butuh nggak ya produk ini? Kira-kira untuk nyari produk ini tuh bisa cari dari mana ya? Brand mana yang paling baik atau berapa harganya? Ya, jadi ketika itu dalam pre-purchase issues. Nah, ketika di purchase issues, nah purchase issues itu uh, dia akan dipengaruhi atau is acquiring a product a stressful or pleasant experience. Kira-kira kita akan dipengaruhi mungkin diskon, informasi, rekomendasi dari peers atau teman, atau mungkin waktu urgensinya, ya. Dan yang terakhir ada post purchase issues, ya. Post purchase issues mungkin kita akan melakukan evaluasi terhadap produk yang kita beli. Apakah produk ini memuaskan? Kita beli lagi nggak ya? Kita akan rekomendasiin ke orang nggak ya? Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini yang coba diidentifikasi oleh marketer ya, perilaku konsumen ini untuk dia bisa menciptakan strategi yang bisa membujuk. Tadi misalnya dalam tahap purchase kita dipengaruhi oleh diskon. Tadi awalnya pengen beli Nike nih, tapi ternyata waktu masuk ke Foot Locker, ya misalnya masuk Foot Locker yang diskon malah Adidas. Nah, kadang-kadang kita bisa beralih tuh ke Adidas. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi perilaku konsumen itu tidak stagnan, pasti akan selalu dinamis, dipengaruhi berbagai macam faktor. Ya, consumers impact on marketing strategy. Jadi understanding consumer behavior is a good business ya. Marketer itu cuman bisa memuaskan konsumen ya ketika mereka sudah paham konsumen itu seperti apa ya. Jadi consumer response is the ultimate test whether the marketing strategy will succeed atau tidak. Jadi feedback dari konsumen itu biasanya akan menentukan marketing strategi kita itu berhasil atau enggak.
Ya, data about consumers help organization define the market, identify threats and opportunities for a brand, and help ensure a product continues to appeal to its core market. Eh, saya mau tanya ke Feli, Feli, Iya, Ibu. ya, Feli pernah ikut atau pernah berpartisipasi dalam survei yang dilakukan oleh brand di dalam Instagram Story-nya. Misalnya dia lagi testing warna apa ya yang bagus untuk baju ini gitu. Pernah nggak? Kebetulan belum pernah, Ibu. Belum pernah ya. Iya, Atau kamu pernah menjadi sebuah membership sebuah produk atau brand? membership pernah. Pernah ya, kamu pasti akan dimintai data, paling enggak minimal aspek demografi, ya, kayak usia, jenis kelamin, seperti itu ya, nomor telepon, gitu ya. Nah, itu adalah data-data yang di, dicoba dikolek oleh brand untuk bisa dia mendefine konsumen ini seperti apa, kesukaannya yang mana. Makanya teman-teman mungkin sering lihat ya di Instagram itu atau influencer-influencer sering bikin survei dadakan ya kayak misalnya mau launching sebuah produk mending pakai warna hitam atau warna merah ya kayak gitu. Nah, itu dia lagi coba testing the market ya kira-kira konsumen itu sukanya ke arah mana. Oke, kita lanjut lagi. Marketer needs to understand the wants and needs uh, of different consumer segment. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa untuk bisa memahami konsumen, brand atau marketer perlu melakukan segmenting ya melalui apa? Demografi misalnya. Tadi ada age, gender, kemudian family structure, social class atau income, race atau ethnicity dan geografi. Kayak misalnya bisa kelihatan langsung ya, kayak misalnya produk skincare. Untuk produk remaja biasanya akan fokus kepada acne treatment. Kalau untuk mungkin mahasiswa biasanya akan fokus kepada brightening skincare. Nah, tapi ketika 30 plus nih kayak saya sudah mulai ke arah yang anti aging. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa si brand atau marketer itu mencoba untuk melakukan segmentasi supaya lebih fokus tentunya. Ya, lebih fokus menyasar ke segmen yang mana. Oke, ini visa targets by social class. Ada yang black card ya teman-teman ya. Black card ini yang memang udah tidak ada. Kalau yang sering nonton Korea ya, seringnya black card, black card. Nah ini udah gak ada limitnya lagi. Nah selanjutnya ada yang namanya relationship marketing. Relationship marketing itu apa? Relationship marketing itu adalah eh, dia ingin menciptakan hubungan jangka panjang. Di awal saya itu how we can meet the needs profitably, mulai dari create the product atau the value, communicating, kemudian delivering the value dan managing its relationship. Ya, jadi tujuan marketing itu bukan cuma sekedar produk terjual, tapi bagaimana si konsumen tetap bertahan loyal sama brand kita. Itulah brand. Itu disebut dengan relationship marketing. Jadi, company atau brand atau marketer akan mencoba ya effort untuk interact with customers. Mungkin melalui ucapan ulang tahun atau mungkin melalui feedback di social media atau mungkin giveaway dan sebagainya. Ya, ini effort-effort ini dilakukan untuk memaintain ya a bond. Jadi ada ikatan yang coba di maintain antara customer dengan si brand ya untuk jangka yang panjang. Nah, di sini untuk kita bisa melakukan CRM, Customer Relationship Marketing ini kita butuh database. Makanya membership atau mungkin ya member ya, itu adalah salah satu cara yang paling gampang atau yang paling umum digunakan sebuah company untuk bisa melakukan customer relationship marketing karena itu akan menjadi database ya kita akan ya mereka bisa tahu habit kita berbelanja seperti apa ya
Ketika menjadi member ya, oh ternyata Novriska kalau beli baju di Uniqlo biasanya akan banyak beli kepada kaos-kaos dan sifatnya yang airism misalnya seperti itu. Dia beli heat tech jarang banget. Atau mungkin dia belinya ke arah sama kemeja flanel misalnya seperti itu. Jadi bisa ke record nih, ternyata untuk Novriska dengan usia 30 plus gitu kan, dia akan beli Uniqlo biasanya di akhir bulan. Oh, karena habis gajian misalnya. Oh, dia beli produknya yang t-shirt yang animasi misalnya seperti itu. Ya, teman-teman. Nah, dari sana dia akan bisa petakan, dia akan bisa creating strategi atau creating relationship marketing. Apa sih yang dibutuhkan? Oke ya. Oke, lanjut marketing impacts on consumers. Nah, kadang-kadang consumer behavior itu juga dipengaruhi oleh budaya populer, ya. Populer seperti misalnya musik, film, selebriti, mungkin sport, ada juga fashion. Ada yang di sini K-popper nggak? Jihan, kamu K-popper ya, seingat saya ya. Iya, Ibu. Ya, kamu pasti pernah datang ke Lotte Avenue. Lotte Avenue pernah sekali, udah Pernah. lama. Iya, tapi kenapa? Alasan utama kamu ke sana kenapa? Waktu itu sih nggak ada hubungannya sama K-pop sih, Bu. Oh, oke. Saya pikir karena Lotte itu dalam berapa tahun terakhir ya, dia kan sudah kayak merefine ya atau rebranding itu sebagai kayak memang ada eh, K-pop area ya di sana ya. Kalau nggak salah. Jadi eh, kadang Korean Wave ini akan mempengaruhi kita dalam perilaku konsumennya. Ya, ada yang teman saya nih, ya dia nonton imersifnya apa ya, Enhypen ya, Enhypen. Nah, saya nggak ngikutin sih. Imersif filmnya Enhypen di Grand Indonesia. Terus ada yang ngoleksi keychainnya dan sebagainya. Itu adalah bagaimana atau mungkin ada orang yang pakai fashion karena sesuai dengan K-pop tadi. Ada yang pakai make up karena itu, karena terus selera musik dan sebagainya. Ya, oke. Popular culture tadi saya udah sampaikan ya, bisa dari musik, movie, sport dan sebagainya. Oke, nah ada yang namanya consumer uh, brand relationship, ya. Consumer brand relationship. Jadi consumer brand relationship ini lebih ke arah konsumen itu tidak hanya beli sebuah produk karena fungsinya atau benefitnya, tapi juga karena produk tersebut memiliki hubungan emosional dengan si konsumen. Jadi ada 4 konsep. Ada yang sifatnya self concept attachment. Artinya apa, teman-teman? Brand itu tidak hanya menjadi dia beli biasa aja, tapi bisa menjadi identitas seseorang. Atau mungkin itu bisa berupa kenangan masa lalu. Atau mungkin itu ya rutinitas sehari-hari. Misalnya kita beli air mineral, Le Mineral ya atau Aqua ya, karena emang kita udah biasa beli itu. Kayak misalnya beli tisu, Paseo, misalnya kayak gitu ya teman-teman. Karena emang udah biasa beli seperti itu. Atau mungkin relationshipnya karena itu merupakan sebuah yang mereka sukai ya, mereka cinta gitu, love gitu. Self concept ini yang pertama adalah self concept attachment. Nah, biasanya ini adalah konsep di mana seseorang ya atau individu atau konsumen itu membeli sebuah brand atau memilih sebuah brand karena itu mencerminkan siapa dirinya. Ya, tadi misalnya ada yang pakai MacBook karena emang dia profesional kreatif. Ada yang pakai Porsche ya karena emang dia sporty banget. Ada yang anak moge, biasanya seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi eh, atau mungkin dia peduli lingkungan, jadi dia bawa tumbler kemana-mana. Atau dia apa tuh yang gaya hidupnya cuman punya baju hitam sama putih doang atau abu-abu. Jadi karena dia memang orang yang peduli lingkungan. Atau ada yang konsep tentang nostalgic attachment.
Ini terjadi ketika konsumen menyukai brand tersebut karena itu mengingatkan mereka pada sebuah masa lalu. Ya, biasanya nostalgic marketing ini biasa dilakukan atau iklan-iklannya tuh kayak Marjan zaman dulu tapi atau Indomie ya kebersamaan keluarga. Happy Meal dari McDonald's misalnya ya. Jadi kayak kita tuh balik ke zaman dulu. Nah, interdependence ini adalah produk yang sering biasa udah jadi bagian dari rutinitas kita sehari-hari. Misal kita selalu gunakan Google atau ChatGPT misalnya untuk searching informasi. Ya, atau ada orang yang beli kopi Starbucks setiap hari sebelum bekerja. Atau teman-teman mahasiswa sering dengerin Spotify ya. Spotify untuk nemenin melakukan aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir adalah brand love. Brand love ini ya karena memang dia udah suka banget, nggak bisa diganti sama yang lain. Jadi biasanya ini loyalitasnya tinggi. Beli produknya tuh nggak mikir, oh harga yang di sini lebih murah, yang di sini mahal dikit gitu, nggak. Tapi ada yang sampai brand love itu kayak bela-belain gitu loh. Jadi misalnya diterpa isu negatif, misalnya kayak gitu, dia sampai bela-belain, membela saat brand itu dikritik, dan dia akan merekomendasikan ke orang lain. Itu udah sampai ke tahap brand love. Ya, nah, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Nah, saat ini teman-teman tahu ya, konsumen itu bukan lagi konsumen yang terkungkung. Artinya dia bisa gampang sekali untuk mencari informasi. Dan ini menciptakan sebuah istilah yang namanya global consumer culture, ya, di mana people itu ya secara mungkin berkelompok itu bisa eh, mm, apa ya, bisa merekomendasikan sesuatu, bisa berkata sesuatu tentang sebuah brand, ya, teman-teman. Oke, lanjut digital native ya tadi living and social media life. Sekarang banyak muncul virtual brand communities. Kemarin ada kakak tingkat kalian mau melakukan penelitian akhir, tugas akhirnya karena dia lagi magang di Sunsilk ya. Jadi dia ingin meneliti tentang community, community-nya Sunsilk. Apa ya nama community-nya? Saya kok lupa ya. Jadi sekarang brand-brand itu bikin community-community sendiri yang mungkin isinya ada yang isinya affiliator. Jadi dia akan merekomendasikan produk Sunsilk tersebut ya, atau mungkin community yang memang pure konsumen isinya ya. Ada juga digital natives karena memang saat ini kita udah terhubung ya, terhubung satu sama lain, mau nyari sesuatu gampang banget. Sekarang ada B2C atau e-commerce ya, jadi e-commerce ada juga C2C, consumer selling to consumers. Di TikTok sekarang banyak banget ya C2C ini muncul ya, yang tadinya ya dia bukan brand tapi dia merekomendasikan atau menjual produk ya, teman-teman. Nah, digital native ini memang merupakan karena kita hidup di social media live ya. Jadi ini memang perlu dipertimbangkan oleh marketer atau company. Ya. Nah, online communication ada yang namanya UGC di mana setiap hari people film commercials voice their opinions tentang sebuah produk, brand dan companies gitu ya. Dan ini di dalam sebuah social media ya, yang mungkin entah mereka dibayar atau tidak, ini bisa mempengaruhi perilaku konsumen dalam mengkonsumsi sesuatu. Oke, yang terakhir, dikit lagi, consumer space. Consumer space itu gini, kalau dulu perusahaan itu mengontrol pasar, dia ciptakan produk yang mau dia jual, ya. Tapi kalau sekarang konsumen udah punya kekuatan yang lebih besar, dia bisa eh, mendikte ya, dictate companies produk yang mereka mau, ya, kapan mereka mau dan di mana mereka maunya, ya. Tuh dulu namanya marketer space, sekarang sudah shifting to consumer space. Kadang-kadang jika produk baru ya muncul terus ternyata buruk, konsumen itu bisa langsung memberi rating yang buruk atau mungkin membuat review yang jelek, review viral atau malah boycott the brand. Ya, banyak ya teman-teman mungkin melihat kasus-kasus brand yang viral di X, di Twitter, di Threads, atau mungkin di Instagram yang karena pelayanannya yang buruk, ya. Oke. Nah,
needs and wants. Jadi kalau Solomon itu dia membedakan antara needs dan wants. Needs itu adalah basic biological motive. Jadi kebutuhan dasar biologis itu disebut dengan kebutuhan. Ya, motif karena biologis itu. Tapi kalau wants ini adalah one way that society has taught us that the need can be satisfied. Jadi kalau tadi basic biological motif kita misalnya lapar, ya berarti kita butuh makanan. Needs-nya itu apa? Needs-nya makanannya bisa pizza atau mungkin saya pengen makanan Manado. Nah, objective of marketing itu meng-create awareness dan sebenarnya needs itu eksis, ya lapar itu eksis. Tapi kita bukan menciptakan kebutuhan, ya. Kita menciptakan awareness bahwa needs itu eksis. Ya, contohnya kayak gini teman-teman. Eh di sini ada nggak ya? Oh, nggak ada. Jadi kayak misalnya tadi saya bilang needs itu lapar dan needs itu lapar berarti kan kita butuh makan nih. Makan yang kita butuhkan itu, aduh saya nggak pengen makan nasi deh, saya nggak pengen makan goreng, tapi saya pengennya makan sushi. Itu adalah wants, ya. Nah, atau mungkin needs-nya transportasi. Ya, transportasi. Tapi wants-nya apa? Wants-nya bisa berupa beli mobil BMW, misalnya seperti itu. Tapi marketing itu tidak menciptakan needs, tapi dia menciptakan awareness terhadap wants. Ya, oke. Nah, oke, bentar. Nah, ini saya bilang tadi, consumer behavior itu bukan satu jenis ilmu, tapi ada experimental psychology, ada clinical psychology, human ecology, social psychology, sociology, macroeconomics, demografi, history, cultural anthropology. Ya, jadi nggak bisa konsumen itu dilepaskan dari disiplin ilmu yang lain. Oke, dan yang terakhir adalah ada dua perspektif dalam consumer behavior. Ada yang dia positivist approach dan interpretivist approach. Ya, positivist itu jadi dua pendekatan ini biasanya digunakan untuk mempelajari perilaku konsumen. Ya, kalau positivist itu pendekatan ilmiah. Biasanya kita gunakan survei, eksperimen, data statistik. Untuk apa? Memprediksi perilaku konsumen. Tapi kalau interpretif ini biasanya kita pendekatan untuk memahami makna. Pendekatan ilmiah itu berapa kali sih mereka belanja? Mereka belanjanya itu mana seperti itu ya. Tapi kalau interpretivis itu dia lebih kepada pemahaman. Misalnya tools yang bisa digunakan itu berupa wawancara, observasi, atau etnografi. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui atau memahami bagaimana pengalaman konsumen gitu. Jadi misalnya positivis itu apakah diskon bisa meningkatkan pembelian? Ya, jadi dari data diperoleh. Tapi kalau interpretivis itu akan mempelajari kenapa sih orang bangga pakai sebuah brand tertentu? Kenapa orang loyal sama sebuah brand tertentu? Itu interpretivis. Kelihatan ya bedanya ya teman-teman antara positivis yang pendekatan ilmiah dengan interpretivis yang lebih kepada pemahaman untuk menggali makna konsumsi yang dilakukan oleh konsumen. Ya, itu tadi mungkin materi kita untuk hari ini. Jadi chapter ini tuh sebenarnya ingin menjelaskan konsumen itu bisa menggunakan sebuah produk bukan hanya dari benefitnya, tapi mungkin saja konsumen itu menggunakan sebuah produk untuk menunjukkan identitasnya. Ya, consumer behavior itu adalah sebuah proses mulai dari pre-purchase, purchase sampai post-purchase. Ya, yang selanjutnya konsumen itu beda-beda. Tadi seperti yang saya contohkan di kelas ini aja pasti needs and wants-nya beda-beda. Sehingga marketer perlu memahami, mempelajari ya apa yang menjadi needs and wants dengan terlebih dahulu melakukan segmenting dan targeting. Ya, dan terakhir, digital media itu mengubah cara konsumen mengambil keputusan. Kalau dulu kita cuma tahu dari
televisi atau datang ke toko, sekarang kita bisa cari tahu dari teman, peers, dari social media dan sebagainya. Ya, dan yang terakhir ini satu lagi adalah ada dua perspektif ya yang bisa dipelajarin yang bisa digunakan untuk mempelajari consumer behavior, yaitu positivist, yaitu pendekatan ilmiah, dan interpretivist, lebih ke arah penggalian makna kenapa konsumsi itu dilakukan. Oke, sampai sini mungkin ada yang pengen ditanyakan, silahkan. Ada? Oke, ini ada chat. Ya, silakan Dinda tadi udah cabut ya. Oke, baiklah kalau misalnya memang nggak ada yang mau ditanyakan, teman-teman cek di RPS ada tugas tentang FGD. Hey Alexa, abis ini nanti saya kirimkan ya ke Nafis ya. Oke, kalau misalnya memang tidak ada yang mau ditanyakan, saya cukupkan sampai di sini, teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa mendapat memberikan manfaat buat teman-teman semua. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi banyak wabarakatuh. Ibu. Terima kasih, Sama-sama. Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Kasih, Bu.